Mengenal nama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar memiliki banyak nama. San Ali, nama kecil pemberian orang tua angkatnya, bukan Hasan Ali Ansyar seperti banyak dituliskan oleh orang. Lalu Syekh Abdul Jalil, nama yang diperoleh di Malaka setelah menjadi ulama penyebar Islam di sana. Syekh Jabaranta, nama yang dikenal di Palembang, Sumatera dan daratan Malaka. Prabu Satmata, Gusti yang nampak oleh mata, nama yang muncul dari keadaan kasyif atau mabuk spiritual, juga nama yang diperkenalkan kepada murid dan pengikutnya. Syekh Lemah Abang atau Lemah Abang, gelar yang diberikan masyarakat Lemah Abang, suatu komunitas dan kampung model yang dipelopori Syekh Siti Jenar melawan hegemoni kerajaan. Wajar jika orang Cirebon tidak mengenal nama Syekh Siti Jenar, sebab di Cirebon nama yang populer adalah Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar, nama filosofis yang menggambarkan ajarannya tentang sangkan para, bahwa manusia secara biologis hanya diciptakan dari sekedar tanah merah dan selebihnya adalah roh Allah. Juga nama yang dilekatkan oleh Sunan Bonang ketika memperkenalkannya kepada Dewan Wali pada kehadirannya di Jawa Tengah, Demak. Juga nama Babat Cirebon, Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan atau Sunan Sasmita, nama dalam Babat Cirebon. Syekh Siti Bang serta Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhur, nama-nama yang diberikan masyarakat Jawa Tengah. Sunan Kajenar dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta Baru era Raden Ngabei Ronggowarsita, Syekh Wali Lanang Sejati, Syekh Jatimulyo dan Syekh Sunyata Jatimurti Susuhunan ing Lemah Abang. Siti Jenar lebih menunjukkan sebagai simbolisme ajaran utama Syekh Siti Jenar, yakni ilmu kasampurna, ilmu sangkan paran ing dumati, asal muasal kejadian manusia secara biologis diciptakan dari tanah merah saja yang berfungsi sebagai wadah atau tempat persemayaman roh selama di dunia ini, sehingga jasad manusia tidak kekal akan membusuk kembali ke tanah. Selebihnya adalah roh Allah yang setelah pemusnahan raganya akan menyatu kembali dengan keabadian. Ia disebut manungsa sebagai bentuk manunggaling rasa, menyatu rasa ke dalam Tuhan. Dan karena surga serta neraka itu adalah untuk derajat fisik, maka keberadaan surga dan neraka adalah di dunia ini, sesuai pernyataan populer bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Nah, menurut Syekh Siti Jenar, dunia adalah neraka bagi orang yang menyatu padu dengan Tuhan. Setelah meninggal, ia terbebas dari belenggu wadaknya dan bebas bersatu dengan Tuhan. Di dunia manunggalnya, hamba dengan Tuhan sering terhalang oleh badan biologis yang disertai nafsu-nafsunya. Itulah inti makna nama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 Hijriah atau 1426 Masehi. Selama ini, silsilah Syekh Siti Jenar masih sangat kabur. Kekurangjelasan asal-usul ini juga sama dengan kegelapan tahun kehidupan Syekh Siti Jenar sebagai manusia sejarah. Pengaburan tentang silsilah, keluarga dan ajaran beliau yang dilakukan oleh penguasa muslim pada abad ke-16 hingga akhir abad ke-17. Penguasa merasa perlu untuk mengubur segala yang berbau Syekh Siti Jenar akibat popularitasnya di masyarakat yang mengalahkan Dewan Ulama serta ajaran resmi yang diakui kerajaan Islam pada waktu itu. Hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya kisah bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Dalam sebuah naskah klasik, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau Lemah Abang, Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia berdarah kecil saja, rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Jadi Syekh Siti Jenar adalah manusia lumrah, hanya memang ia walau berasal dari kalangan bangsawan, setelah kembali ke Jawa menempuh hidup sebagai petani yang saat itu dipandang sebagai rakyat kecil oleh struktur budaya Jawa, di samping sebagai wali penyebar Islam di tanah Jawa.
Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah putra seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syekh Jamaluddin Husain bin Syekh Abdullah Hanuddin bin Syekh Sayyid Abdul Malik Al-Kazam. Maulana Abdullah Hanuddin adalah putra Syekh Abdul Malik atau Asmat Khan. Nama terakhir ini adalah seorang Syekh kalangan Alawi Kesohor di Ahmadabad, India yang berasal dari Hadramaut. Lalu Kazam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datuk Saleh beserta istrinya sampai di Cirebon dan saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban ini sambil berdagang, Syekh Datuk Saleh memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban bersama-sama dengan ulama kenamaan Syekh Datuk Kahfi, putra Syekh Datuk Ahmad. Namun baru 2 bulan di Caruban pada tahun awal tahun 1426 Syekh Datuk Saleh wafat. Sejak itulah San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Dhanusela serta penasihatnya Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang yang sedang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Jadi walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia pada waktu itu. Saat itu Cirebon dengan padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Mekah dan Malaka, Syekh Datuk Kahfi, telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam dengan sepenuh hati, disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual. Setelah diasuh oleh Ki Dhanusela sampai usia 5 tahun pada sekitar tahun 1431 Masehi, Syekh Siti Jenar kecil atau San Ali diserahkan kepada Syekh Datuk Kahfi, pengasuh padepokan Giri Amparan Jati, agar dididik agama Islam yang berpusat di Cirebon oleh kerajaan Sunda disebut sebagai Musuali. Di padepokan Giri Amparan Jati ini San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, saraf, balaghah, ilmu tafsir, mustalah hadis, usul fikih dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua, sedang yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah baru datang ke Cirebon bersamaan dengan pulangnya Syekh Siti Jenar dari perantauannya di Timur Tengah sekitar tahun 1463 dalam status sebagai siswa padepokan Giri Amparan Jati dengan usia sekitar 17-an tahun. Pada tahun 1446 Masehi, setelah 15 tahun penuh menimba ilmu di padepokan Amparan Jati, ia bertekad untuk keluar pondok dan mulai berniat untuk mendalami kerohanian sufi. Sebagai titik pijaknya, ia bertekad untuk mencari sangkan paran dirinya. Tujuan pertamanya adalah Pajajaran yang dipenuhi oleh para pertapa dan ahli hikmah Hindu-Buddha. Di Pajajaran, Syekh Siti Jenar mempelajari kitab Catur Vipala warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Inti dari kitab Catur Vipala ini mencakup 4 pokok laku utama. Yang pertama, Nispra adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, Nirhana, yaitu seseorang tidak lagi merasakan memiliki badan dan karyanya tidak ada lagi tujuan. Ketiga, Niskala adalah proses rohani tinggi, bersatu dan melebur fana dengan dia yang hampa, dia yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan, sehingga dalam kondisi hal ini aku menyatu dengan aku. Dan keempat, sebagai kesudahan dari Niskala adalah Nirasraya, suatu keadaan jiwa yang meninggalkan Niskala dan melebur ke Paramalaukika, fana fi alfana, yakni dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tidak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Dari Pajajaran, San Ali melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati sekaligus pengamal sufi kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Arya Damar bermukim di tepi Sungai Ogan, kampung Pedamaran.
Nah, diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448 hingga 1450 Masehi. Nah, bersama Arya Abdillah ini, San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun ala nur, cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi. Dari Palembang, San Ali melanjutkan perjalanan ke Malaka dan banyak bergaul dengan para bangsawan suku Tamil maupun Melayu. Dari hubungan baiknya itu membawa San Ali untuk memasuki dunia bisnis dengan menjadi saudagar emas dan barang kelontong. Pergaulan di dunia bisnis tersebut dimanfaatkan oleh San Ali untuk mempelajari berbagai karakter nafsu manusia, sekaligus untuk menguji laku zuhudnya di tengah gelimang harta. Selain menjadi saudagar, Syekh Siti Jenar juga menyiarkan agama Islam yang oleh masyarakat setempat diberi gelar Syekh Jabaranta. Nah, di Malaka ini pula ia bertemu dengan Datuk Musa, putra Syekh Datuk Ahmad. Dari uaknya ini, Syekh Datuk Ahmad, San Ali dianugerahi nama keluarga dan nama keulamaan, Syekh Datuk Abdul Jalil. Nah, dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar itu menuai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang saleh atau pencari kebenaran. 7 hijab itu adalah lembah kasal, kemalasan naluri dan rohani manusia; jurang futur, nafsu menelan makhluk atau orang lain; gurun malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani; gurun riya, bangga rohani; rimba sum'ah, pamer rohani; samudra ujub, kesombongan intelektual dan kesombongan ragawi; dan benteng hajbun, penghalang akal dan nurani. Setelah mengetahui bahwa dirinya itu merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Makkah. Dalam perjalanan ini, dari pembicaraan mengenai hakikat sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad, Ahmad al-Mubasyaroh al-Tawali, di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar mampu menyimpan satu perbendaharaan baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan af'al Allah, yakni kesadaran bahwa setiap gerak dan segala peristiwa yang tergelar di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah af'al Allah. Ini menambah semangatnya untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana af'al Allah itu optimal bekerja dalam dirinya. Nah, inilah pangkal pandangan yang kemudian hari memunculkan tuduhan dari Dewan Wali bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah, padahal bukan itu pemahaman yang dialami dan dirasakan Syekh Siti Jenar. Bukan pada dimensi perbuatan alam atau manusianya sebagai tolak titik pandang, akan tetapi justru perbuatan Allah melalui irodah dan urodahnya yang bekerja melalui diri manusia sebagai khalifahnya di alam lahir. Nah, ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak, ada dan memiliki nama pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yakni Dia yang wujud dari segala yang maujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad al-Tawali. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam. Sebab di keluarga al-Tawali tersedia banyak kitab-kitab makrifat dari para sufi kenamaan. Semua kitab itu adalah peninggalan kakek al-Tawali, Syekh Abdul Muti al-Baghdadi. Dan di negeri ini pula, di Irak, Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Ja'fariyah yang dikenal sebagai mazhab Ahlul Al-Bait. Dan sebenarnya Syekh Siti Jenar lah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam syar'i madhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya, Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa, hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar: Talmisan, Musakaf, dan Balal Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas lemah abang. Nah, dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahami, yang paling berkesan pada Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Haqaiq Al-Manazil Al-Alahiyah dan Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifat Al-Awahiri wa Al-Awamil.
manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah puncak dari ulama sufi Syekh Abdul Karim Al-Jili, terutama kitab Al-Insan Al-Kamil. Syekh Siti Jenar kelak kembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal pemahaman kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu, karena proses pencarian spiritual yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau amali Al-Halaj, dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Nah, Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan nampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa. Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samakhana. Samakhana itu adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase. Samakhana mulai bertumbuhan di Baghdad sejak abad ke-9. Pada masa itu grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Kawal dengan penyanyi sufinya Abdul Warid Al-Wajid. Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad sampai pada tingkatan fawaid, memancarnya potensi pemahaman roh karena hijab yang menyelubuhinya telah tersingkap. Dengan ini seorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia. Dan lawami, mengejawantahnya cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid. Tajaliyat melalui roh al-haq dan zawaid, terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai kasyif dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Nah, disinilah Syekh Siti Jenar itu mendapatkan kenyataan memadukan maksud saya pengalaman sufi dari kitab-kitab Al-Halaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan denting zikir dan menangkap suara zikir yang berbunyi anak. Subhani alhamdulillah, la ilaha illa wa anna ala al-akbar, fa'budni, maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar lubuk hatinya adalah zikir nafsi sebagai cerminan hasil man arafa bafsahu fakat arafa robbahu tersebut. Nah, sampai di sini Syekh Siti Jenar semakin memahami makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insan siri wa ana siruhu, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jilani, Ma'ruf Al-Karki, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui air hayat secara biasa. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai ingsun, Allah dan kemanunggalan dari Syekh Siti Jenar. 1. Sabda sukmo adep hidup Allah, kang anembah Allah, kang sinembah Allah, kang murba amiseso. Nah, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut secara garis besarnya adalah pernyataan roh yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Ini adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma, roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam, pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-haya, cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana, cermin tersebut akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap sehingga kesejatian dirinya beradu-adu, adep-idep, aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sekaligus dirinya sebagai kaulo Gusti, memiliki wewenang murba amiseso,
memberi putusan apapun tentang dirinya, menyatu irodah dan kodrat kawula Gusti. 2. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur, lebur, bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan untuk akhirnya jatuh ke dalam lembah kenistaan sehingga menodai nama dan citanya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Nah, menurut Syaikh Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah zat wajibul maulanan, zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah zat yang wajib memimpin, karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi dan yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu, sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, yang widi, yang manon, sang wajibul maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya layab takiru hilal muhdil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia. Nah, dari pernyataan itu nampak Syaikh Jenar memandang alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos. Kedua hal tersebut merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan atau tidak kekal. Nah, pada sisi lain, pernyataan Syaikh Jenar tersebut mempunyai muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syaikh Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta. Baginya manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan sang pribadi. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera, berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek peragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah, sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. 4. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al, perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Quran surat As-Saffat 96, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyara, perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawali. Misalnya saya melempar batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil
Wa ma romaita id romaita walakinna Allah harama. Quran surat Al-Anfal 17. Maksudnya, bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah juga yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan al-tawalud hakikatnya satu, yakni af'al Allah, sehingga berlaku dalil la haula wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak satu darah pun melainkan atas izin Allah. Eksistensi manusia yang manunggal ini akan nampak lebih jelas peranannya, di mana manusia tidak lain adalah keesaan dalam af'al Allah. Tentu keesaan bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zat, sehingga af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat, kemana af'al itu dipancarkan. 5. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga apa yang dinamakan kawula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku siang dan malam, tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kawula lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila engkau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera, itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Nah, gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan, ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia, sehingga didapatkan konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zahirnya. Juga ditekankan satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badan hanya sesosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Dunia ini adalah alam kubur, di mana roh suci terjerat badan wadak yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang mengukurkan kebenaran sejati dan berusaha mengukurkan kesadaran insun sejati. Semoga ini bermanfaat dalam kepasrahan yang tidak bisa dipikir lagi dengan akal, tapi dengan hati yang sulit mengungkapkan rasa cinta itu secara tulus. Walaupun rasa cinta itu sulit diungkapkan dengan bahasa kita yang sangat terbatas ini.